Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan lagi materi perkuliahan di mata kuliah dasar pemrograman. Ya, sekarang kita akan bahas tentang sistem bilangan. Jadi sistem bilangan ini akan kita pelajari karena sangat menunjang dalam kita nanti membuat program gitu ya. Karena kita tahu bahwa komputer menggunakan sistem beberapa sistem bilangan gitu ya. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu. Eh, kita lihat dulu ya untuk definisinya. Jadi di sini sistem bilangan adalah kumpulan simbol khusus yang digunakan dalam membangun sebuah bilangan. Ya, jadi ada kumpulan simbol khusus. Jadi kita tahu bahwa bilangan itu menggunakan simbol-simbol tertentu gitu ya. Kemudian yang kedua, sistem bilangan yang banyak digunakan manusia adalah sistem bilangan desimal. Ya, kita tahu ya. Selama ini kita menggunakan sistem bilangan desimal untuk kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Kita menghitung dan banyak hal lagi yang kita gunakan sistem bilangan desimal gitu ya. Yaitu sistem bilangan yang menggunakan 10 macam simbol. Ya. Oke. Kemudian sistem bilangan menggunakan suatu bilangan dasar atau basis. Nah, nanti kita akan mengenal sistem bilangan dengan basis misalnya basis 8, basis 2, basis 16 dan seterusnya gitu ya. Nah, basis itu disebut sebagai base atau radix. Ya. Kemudian penulisan basis sistem bilangan biasanya di akhir bilangan. Jadi nanti dia basisnya itu dituliskan di akhir bilangan berupa angka yang diperkecil atau subscript. Nah, misalnya ini ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan sistem bilangan berbasis 10 atau desimal, maka basisnya ditulis di sini. Yang di akhir bilangan dengan subscript atau tulisan yang diperkecil gitu ya. Kalau basisnya 2 ya kayak gini nih, ya. Ini basisnya 2. Kalau basis 8 ya 8 diperkecil seperti itu. Oke. Basis untuk sistem bilangan desimal biasanya tidak ditulis. Jadi untuk basis 10 itu biasanya tidak ditulis. 200 ya 200 saja gitu ya. Tapi basis sistem bilangan yang lain itu biasanya ditulis. Jadi 2, 8, 16 dan seterusnya. Oke, saya rasa ini kita sudah familiar dengan ini ya, karena sering kita pelajari mungkin di jenjang pendidikan sebelumnya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sekarang sistem bilangan yang dikenal di dunia komputer ada 4. Yang pertama adalah desimal atau basis 10, kemudian biner basis 2, oktal basis 8, dan heksadesimal basis 16. Ya. Oke, sekarang kita pelajari masing-masing desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Oke, untuk desimal atau basis 10, namanya juga basis 10, maka dia menggunakan 10 macam simbol bilangan, yaitu mulai 0, 1, 2, dan seterusnya sampai dengan 9. Ada 10 ini ya. Ini 0, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 9 tambah 1, 0. Jadi ada 10 basis, 10 simbol bilangan yang digunakan. Kemudian dia dapat berupa integer desimal, bilangan bulat desimal gitu ya, integer desimal, atau bisa berupa juga bilangan pecahan gitu ya. Nah, notasinya seperti ini. N kali 10 pangkat A, di mana 10 ini adalah basisnya gitu ya. 10 basisnya, dan N ini adalah angka yang dari 10 anggota tadi itu, jadi 0 sampai dengan 9, dan A-nya ini itu merupakan bilangan bulat yang menyatakan posisi relatif N terhadap koma atau satuan. Ya, jadi kalau misalnya di belakang koma, maka A ini nilainya adalah minus. Ya. Kalau di depan koma, maka A ini nilainya adalah plus, gampangnya gitu.
Ini ya, jadi kalau yang ini ikut di depan koma, kalau yang ini adalah di belakang koma. Oke. Ini contohnya. Misalnya kita punya angka 325 basis 10 gitu ya. Maka kita bisa mengurai seperti ini, 3 kali 10 pangkat 2 plus 2 kali 10 pangkat 1 plus 5 kali 10 pangkat 0. Nah, 0, 1, 2 ini dapatkan dari sini. Jadi angka yang paling belakang sendiri, apa namanya, di sebelah kiri koma, itu angkanya adalah 0 pangkatnya. Jadi ini adalah kita hitungnya angka ke 0, angka ke 1, angka kedua dan seterusnya gitu ya. Angka ketiga dan seterusnya. Jadi di sini 0, 1, 2. Nah, makanya di sini pangkatnya adalah yang 5 ini yang paling kiri itu 0 ya. Kemudian 2 itu 1, kemudian 3 itu 2. Ya. Nah, akhirnya kalau ngomong pangkat 0 itu kan berarti kan satuan, gitu kan, pangkat 1 puluhan, pangkat 2 ratusan biasanya gitu ya. Ya. Oke. Jadi 3 kali 10 pangkat 2, 3 kali 100 ditambah 2 kali 10 ditambah 5 kali 1 gitu ya. Itu sama dengan ya ini 325 itu ya. Kemudian kalau misalnya koma 0,61 ya, maka yang paling dekat dengan koma setelah ini itu adalah 0. Jadi 0 pangkatnya ya 0, 1 dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau hitungnya 0 itu kan dari komanya gitu ya, sana juga nolnya paling kiri, kalau ke kanan nolnya paling maaf, kalau yang ke kiri nolnya paling kanan, kalau yang ke kanan nolnya paling kiri setelah koma. Maka ya 0 kali, ya ini kan 0 kali 10 pangkat 0 ya. Kemudian sebelah ini setelah koma itu pangkatnya minus, maaf ya, setelah koma pangkatnya minus, ini minus 1 ditambah 6 kali 10 pangkat min 1 tambah 1 kali 10 pangkat min 2 gitu ya. Ini pangkatnya min 1, pangkatnya min 2 dan seterusnya, min 3 dan seterusnya. Ya, jadi kalau koma di belakang koma itu pangkatnya minus seperti tadi yang saya sampaikan ya. Kalau di belakang koma pangkatnya minus, di depan koma pangkatnya plus. Oke. Kemudian contoh lagi yang ini sama gitu ya. Jadi kita perhatikan 0-nya 7 ini 0, 0, 1, 2, 3 pangkatnya, kemudian 1 ini minus, minus 1, minus 2, minus 3 gitu ya. Ya. Ya, kenapa yang minus 2-nya nggak ditulis 0? Sini kan yang ada ditulis adalah minus 1 ya, ada minus 1 di sini yang ditulis dan pangkatnya minus 3. Minus 2-nya nggak ditulis karena dia angkanya adalah 0. Ya, berapapun dikalikan 0 ya hasilnya 0 ya. Nah, 0 dijumlahkan ya tidak ada, hasilnya adalah yang bilangan itu sendiri gitu ya. Makanya tidak ditulis. Artinya dalam penjumlahan dia boleh tidak ditulis 0 itu ya. Oke. Ini adalah sistem bilangan desimal. Sekarang untuk biner atau bilangan dengan basis 2 gitu ya. Nah, kita tahu karena dia berbasis 2, maka dia mempunyai simbol hanya 2 buah, yaitu 0 dan 1 saja. Jadi biner itu ya 01, 01, 01 gitu aja ya. Nggak ada yang lagi. Ya. Nah, dia bisa dituliskan dengan seperti ini. Sigma N kali 2 pangkat A. Gitu ya. Duanya ini tidak lain adalah basisnya, karena dia biner basis 2. Dan A-nya sama dengan tadi, N-nya juga sama dengan tadi. Gitu ya. Oke, karena di biner ini hanya 2 anggota, 0 dan 1, maka N-nya juga hanya 0 dan 1. Kalau A-nya ini kan makanya tergantung dari berapa banyak deret angka yang ada di situ, gitu ya. Aturannya sama dengan tadi, yang di sebelah kiri koma itu mulai 0, semakin ke kiri semakin besar, 0, 1, 2 dan seterusnya. Sebelah kanan koma
itu minus 1. Semakin ke kanan, minusnya juga semakin besar. Ya, min 1, min 2, dan seterusnya. Oke. Contoh. Ya, contoh. Misalnya kita punya biner seperti ini. 1101. Ya, basis apa namanya? 2 gitu ya. Jadi artinya ini adalah angka biner. Nah, berarti nanti yang ini adalah pangkatnya 0 sebelah kiri sendiri, kemudian ini pangkatnya 1, pangkatnya 2, pangkatnya 3 gitu ya. Berarti 1 kali 2 pangkat 3 ini ya. Nah, kemudian 1 kali 2 pangkat 2 yang ini, kemudian 0 ini kita tulis ya. 0 kali 2 pangkat 1 dan 1 kali 2 pangkat 0 itu. Nah, setelah itu kemudian masing-masing ini kita hitung gitu ya. 1 kali 2 pangkat 0. Berarti 1 kali 1 ya kan? Hasilnya 1. Oke. Kemudian 0 kali 2 pangkat 1 ya hasilnya 0. Yang sini. Kemudian 1 kali 2 pangkat 2 gitu kan. 1 kali 2 pangkat 2 kan 4. 1 kali 4 adalah 4. Kemudian 1 kali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ini 8 adalah 8 gitu ya. Sehingga semuanya kita jumlahkan. Tadi kan ada sigma, ini kan sigma ini berarti kita jumlahkan. Ya, di masing-masing n kali 2 pangkat a tadi itu kita jumlahkan. Ya, berarti 8 tambah 4 tambah 0 tambah 1 itu sama dengan 13 desimal. Ya, di penjumlahan ini semua sama dengan 13 desimal. Oke. Sekarang yang di belakang koma seperti itu juga. Jadi yang ini pangkatnya 0, ini pangkat min 1, min 2, min 3. Ya, jadi 1 kali 2 pangkat min 1 tambah 0 kali 2 pangkat min 2 tambah 1 kali 2 pangkat min 3 gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau kita hitung maka ini 0 ditambah 0,5 tambah 0 tambah 0,125. Hasilnya adalah 0,625 gitu ya. Untuk bilangan desimalnya. Ini yang campuran ya. 1 ini bukan 11 tapi 1 biner ya. Jadi 1 kali 2 pangkat 1, 1 kali 2 pangkat 0 gitu ya. Dan yang sini pangkatnya minus. Yang min satunya nggak ditulis karena 0 ya. Kemudian ini min 2. Berarti 2 ini hasilnya 2 ditambah 1 ditambah 0,25 ya. Hasilnya adalah 3,25 untuk bilangan desimalnya. Oke. Itu untuk bilangan biner atau basis 2. Kemudian untuk basis 8 atau bilangan oktal. Ya, ini juga kita pakai. Jadi sama kalau 10, basis 10 ada 10 apa namanya simbol, basis 2 ada 2 simbol. Basis 8 juga mestinya ada 8 simbol gitu ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Ada 8 simbol gitu ya. Nah, nilainya penghitungannya sama, tinggal ganti basisnya saja itu ya. Jadi kalau tadi basis 10 ini isinya 10, basis 2 ini 2. Kalau basis 8 berarti yang ini adalah 8 karena ini menunjukkan basisnya. A dan E-nya sama saja gitu ya. Tinggal N ini tergantung dari anggotanya. Jadi kalau ini adalah basis 8 maka N ini adalah berkisar antara 0 sampai dengan 7. Oke. Nah, ini contohnya. Contohnya 4, 5, 6, 3, 8 desimal. Ini kalau apa namanya oktal, kalau kita lihat berapa desimalkah itu, maka kita akan lihat ini pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3 gitu ya. Jadi kalau ini ada 4 ada 4 angka yang berurutan berderet seperti ini, maka pangkat paling tinggi adalah 3 gitu ya. Oke, berarti 4 kali 8
basisnya 8 pangkat 3 tambah 5 kali 8 pangkat 2 tambah 6 kali 8 pangkat 1 tambah 3 kali 8 pangkat 0 gitu ya. Nah, kita hitung hasilnya adalah 246 desimal. Oke, untuk yang campuran juga sama, hitungnya seperti tadi ya. Tinggal pangkatnya saja, kalau yang belakang koma ini pangkatnya mulai min 1, min 2 dan seterusnya. Kalau depan koma ini pangkatnya 0, 1, 2 dan seterusnya. Oke. Basis 8. Kemudian sekarang adalah heksadesimal. Nah, heksadesimal ini paling banyak anggotanya, yaitu basisnya 16 gitu ya. Jadi sistem heksadesimal mempunyai simbol angka numerik sebanyak 16 buah simbol gitu ya. Nah, padahal kita tahu angka yang kita kenal itu hanya 10, 0 sampai 9. Ya, kalau 16 gimana? Nah, karena angka yang kita kenal itu hanya 10, maka perlu diciptakan 6 simbol angka lagi, yaitu nah ini yang kekurangan 6 itu kita ambil dari ini A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, F di sini kalau dalam sistem heksadesimal ini adalah merupakan angka, gitu ya, angka heksadesimal, bukan huruf, gitu ya. Jadi ini angka A, B, C, D, E, F, ya, angka heksadesimal. Oke, kalau angka berarti ada nilainya dong. Iya, ada nilainya. Ya, jadi misalnya kalau A16 berarti angka 16, angka A pada apa namanya, bilangan basis 16 atau heksadesimal itu sama dengan 10 desimal gitu ya. Jadi kalau terakhir tadi kan di desimal itu kan angkanya 9, mulai 0 sampai 9. Berikutnya setelah 9 itu A gitu ya. A itu berarti nilainya 10. B itu 11, C 12 dan seterusnya ya. D 13, E 16, 14, dan terakhir adalah F, itu nilainya adalah sama dengan 15 desimal. Itu ya, jadi tambahnya A, B, C, D, E, F. Yang wakili desimalnya 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke. Dengan tambahan 6 ini, maka anggota atau simbol-simbol yang digunakan oleh bilangan heksadesimal itu adalah ini 0 sampai 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kemudian ditambahkan dengan A, B, C, D, E, F. Jadi ini adalah angka semuanya, gitu ya, angka semuanya. Oke. Kemudian cara menghitungnya juga sama, karena ini basisnya 16 ya berarti dikalikan 16 pangkat. Nah, ini kalau nanti kita apa namanya ekivalensikan dengan desimal, gitu ya. Oke, kita lihat contohnya untuk heksadesimal ya. Jadi misalnya kita punya heksadesimal 584 AED. Jadi nanti Anda kalau melihat di sistem komputer itu akan sering menggunakan melihat angka-angka seperti ini gitu ya. Jadi AED ini bukan huruf, tapi dia adalah angka heksadesimal. Ya, sekali lagi kalau di heksadesimal A sampai F itu adalah sebuah angka. Seperti itu. Nanti biasanya kalau kita melihat di apa namanya konsul untuk melihat IP address itu ya akan muncul hal-hal seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat berapa desimal sih sebenarnya ini, berarti ya kita hitungnya sama dengan tadi, gitu ya. Hanya saja sekarang faktor pengalinya adalah 16 karena basisnya adalah 16 gitu. Untuk pangkatnya sama, jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini pangkat tertinggi adalah 5. Berarti 5 kali 16 pangkat 5, gitu ya. Kemudian ditambah 8 kali 16 pangkat 4. Ya. Kemudian 4 kali 16 ini ada kalinya ini ya. Kelewat kalinya. Kali 16 pangkat 3. Kemudian nah, A ini kan 10 tadi ya. Nah, gantinya A itu adalah 10. Gitu ya. Nah, karena A 10 maka A di sini ditulis 10 kali 16 pangkat 2.
Ya, karena kan kita akan melihat ekivalensinya ke desimal gitu ya. Kemudian ditambah eh, E, ditambah dengan E. Nah, E tadi adalah 14 gitu ya. E adalah 14. Sehingga di sini kita tulis 14 kali 16 pangkat 1. Ini pangkat 1, ini pangkat 0 ya. Kalau E 14 berarti D-nya adalah 13 ya. Tambah 13 kali 16 pangkat 0. Ya, kita hitung semuanya, hasilnya adalah sekian. 5.786.349 desimal. Gitu ya, itu untuk 584 AED. Itu ekivalensi ke desimalnya segitu. Ya. Nah, untuk campuran juga sama. Yang membedakan ya tadi ya, eh, untuk pangkatnya sama. Jadi di sebelah kiri koma itu pangkatnya mulai 0, seterusnya 1 dan seterusnya sampai ke kiri semakin tinggi. Kemudian di sebelah kanan koma itu min 1 dan seterusnya, min 1, min 2 dan seterusnya gitu ya. Jadi ini kan 0, jadi 14-nya, E-nya 14, pangkatnya 0, kemudian yang 1 ini pangkatnya min 1, yang 10 pangkatnya min 2 gitu ya. Nah, jadi seperti ini, hasilnya 14,06 sekian. Nah, itu adalah sistem bilangan heksadesimal, jadi membacanya seperti itu ya. Nah, untuk bagaimana kemudian mengkonversikan antara heksadesimal ke biner, heksadesimal ke oktal gitu ya, atau sebaliknya biner ke heksadesimal dan lain-lain. Nanti kita akan lanjutkan di video yang kedua gitu ya, untuk konversi. Jadi sekarang yang penting Anda tahu dulu basis-basis bilangan yang sering digunakan di dalam dunia komputer gitu ya. Jadi tadi ada 4 ya. Ada desimal, ada biner, ada oktal, dan ada heksadesimal dengan sistem masing-masing seperti itu gitu ya. Sesuai dengan basisnya. Ada basis 10, basis 2, basis 8, dan basis 16. Oke. Itu saja dulu materi kita yang pertama untuk sistem bilangan. Semoga materinya bisa difahami semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.